Sebelumnya sudah tahu, Pak. Oh, sudah Tetapi tahu. Ada gambaran ya? Ada gambaran, tetapi setelah jadi, oh ternyata lebih parah seperti ini. Di Seluma ini lebih banyak kepentingan yang harus kita akomodir. Jadi dinamika politiknya kuat gitu ya? Kuat dinamikanya. Dinamis lah ya? Ya, di Kabupaten Seluma sendiri memang kita ketahui bersama bahwa beberapa masalah memang harus kita hadapi. Termasuk mungkin warisan terdahulu, kemudian budaya kerja, kemudian budaya masyarakat, dan banyak lah. Nah ini kita urai satu-satu bagaimana kita merangkul semuanya agar semua pihak bisa terlayani dengan baik. Kalaupun utang pun lumayan Pak, tapi insya Allah tiap tahun saya tidak berjanji membayar lunas ya. Tapi dengan itikat yang baik kita cicil dengan kondisi keuangan daerah. Kemudian dari sisi pembangunan juga seperti itu juga. Dari sisi birokrasi mulai saya susun budaya kerjanya lebih aktif lagi. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, dengan SDM yang ada, kita harus tetap melayani masyarakat. Istilahnya kalau di Jakarta ini silaturahmi Pak, dengan kementerian menarik beberapa program yang ada di kementerian. Kita sudah beraudiensi dengan KPK bahwa ada indikator-indikator yang harus kita laporkan. Dari sisi pejabat saya tempatkan orang-orang yang benar-benar di bidangnya. Tapi ini bentuk amanah orang tua Pak. Bahwa amanah orang tua ini menginginkan supaya Seluma ini lebih baik lagi. Di Seluma ini kontur alamnya ada pegunungan dan ada pantai. Ya, jadi ada dua potensi di pegunungan dan potensi pantai. Di Seluma itu banyak sawitnya Pak. Banyak sawit, alhamdulillah ada 13 pabrik sawit dan insya Allah tahun ini berjalan pabrik minyak goreng Pak. Di Provinsi Bengkulu satu-satunya pabrik itu nanti akan berdiri di Kabupaten Seluma. Katanya di Seluma itu ada potensi tambang emas yang cukup signifikan. Nah ini benar nggak sih? Menurut penelitian ada sekitar berapa hektar gitu Pak di wilayah Kabupaten Seluma berbatasan dengan 4 lawang di sisi utara. Kemudian di selatan itu di Kabupaten Seluma, memang potensinya luar biasa Pak. Jadi secara keilmuan, secara teknik pengambilan sampel, memang potensinya sangat luar biasa. Ya, inilah yang lagi digerakkan Pak, bagaimana potensi-potensi di Kabupaten Seluma ini bisa dikeluarkan lah. Terkait dengan tambang emas, kalau untuk izinnya sudah selesai sebetulnya. Tinggal izin-izin dari melintas hutan lindung, tapi secara izin nasional sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, Kabupaten Seluma sering mendapat julukan sebagai mutiara tersembunyi di Provinsi Bengkulu. Sebuah kawasan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Kabupaten Seluma merupakan perpaduan unik antara budaya dan potensi sumber daya alam. Selain pertanian dan perkebunan, tentu saja Kabupaten Seluma juga mempunyai sumber daya alam berupa tambang. Kabarnya Seluma menyimpan cadangan emas yang sangat signifikan. Ya. Dan bagaimana sih sebenarnya Kabupaten Seluma ini? Saya telah bersama dengan Bupati Seluma, beliau adalah Bang Teddy Rahman yang mendapatkan amanah dalam Pilkada tahun 2025 yang lalu dan akan mendapatkan amanah sampai 2030. Akan saya sapa beliau. Assalamualaikum Bang Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Febri. Mantap. Bang, tadi saya sudah memberikan sebuah pengantar mengenai Kabupaten Seluma. Tapi kita ingin tahu Bang, sebenarnya apa sih yang mendorong Abang ini, kemudian Bang Teddy ini mengabdikan diri sebagai bupati di Seluma dan tentu sebelumnya mengikuti pilkada. Gimana Bang ceritanya Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Selamat apa saja? Selamat bagi penonton Tribun yang berada di seluruh Indonesia.
pertama-tama saya Teddy Rahman mengucapkan terima kasih kepada Tribun yang sudah mengundang saya sebagai Bupati Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Ini merupakan hal yang luar biasa sebagai bentuk kerjasama yang baik dan insya Allah Kabupaten Seluma bisa dikenal lebih luas lagi di Indonesia. Ya. Jadi pengalaman menjadi bupati, kenapa kembali ke Kabupaten Seluma? Iya betul. Jadi pertama-tama saya ini kelahiran di Semarang, Pak. Jadi orang tua ayah berasal dari Kabupaten Seluma. Kemudian merantau menjadi ASN di Jawa Tengah. Kemudian ibu dari Purworejo, Jawa Tengah. Jadi kami berdua bersaudara. Saya anak kedua, yang pertama perempuan, Ibu Destita Khairisani, dan beliau juga pulang ke Provinsi Bengkulu juga. Jadi ini merupakan amanah dari orang tua bahwa Kabupaten Seluma ini merupakan kabupaten pemekaran. Ya. Yaitu dari Kabupaten Induk Bengkulu Selatan, waktunya itu berbarengan dengan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur. Dilihat dari sejarahnya bahwa umur kabupaten ini hampir 23 tahun pada tahun 2026 ini. Tetapi di Seluma ini agak lambat dalam perkembangan dibanding 3 kabupaten yang pemekarnya sama. Iya. Nah, berdasarkan itu banyak cerita bahwa Kabupaten Seluma ini butuh pemimpin yang visioner, pemimpin yang bisa bekerja sama dengan semua kementerian, kemudian yang bisa merangkul. Ya. Jadi inilah bentuk bagaimana kita membangun daerah agar semuanya bisa kita rangkul. Budaya di Seluma ini saya pikir pengalaman seperti ini kabupaten yang selalu, masyarakatnya selalu bersih tegang. Jadi inilah yang saya ciptakan supaya dalam membangun Seluma ini butuh kerjasama yang baik antar semua elemen masyarakat. Gitu ya. Baik dari segi organisasi, kemudian pemerintahan, politik, dan lain-lain. Kalau kita bisa merangkul ini semua, insya Allah pembangunan Seluma bisa lebih nyaman lagi, lebih baik lagi ke depannya. Pak Bupati bisa diceritakan sebenarnya ide kembali ke Seluma berasal dari mana? Baik, tadi memang yang jelas bahwa orang tua ini merupakan terpanggil, Pak. Terpanggil bagaimana Seluma ini lebih maju lagi dan lebih cepat lagi akselerasi dalam pembangunan. Karena Seluma ini merupakan potensinya luar biasa, berbatasan dengan kota tetapi dirasa masih lamban dalam pembangunan. Iya. Ya, jadi orang tua, kemudian saya juga dari kecil juga sudah sering pulang tiap 2 tahun sekali. Jadi tidak kaget lah, tidak asing bagaimana Seluma inilah. Nah, Pak Bupati, jadi ada satu informasi yang menyebutkan ketika Bang Teddy ini diberi amanah sebagai bupati, kondisi Kabupaten Seluma itu tidak baik-baik saja. Ada warisan utang hingga kondisi aparat di birokrasi yang tidak ideal. Iya. Benar itu. Ya, jadi memang di tiap daerah Pak Febri ini memang masalahnya, situasinya berbeda. Di Kabupaten Seluma sendiri memang kita ketahui bersama bahwa beberapa masalah memang harus kita hadapi. Termasuk mungkin warisan terdahulu, kemudian budaya kerja, kemudian budaya masyarakat, dan banyaklah. Nah ini kita urai satu-satu bagaimana kita merangkul semuanya agar semua pihak bisa terlayani dengan baik. Kalaupun utang pun lumayan Pak, tapi insya Allah tiap tahun saya tidak berjanji membayar lunas ya. Tapi dengan itikat yang baik kita cicil dengan kondisi keuangan daerah. Kemudian dari sisi pembangunan juga seperti itu juga. Dari sisi birokrasi mulai saya susun budaya kerjanya lebih aktif lagi. Kemudian dari sisi merangkul semuanya memang saya ingin biar kita nyaman, kita rangkul semua agar bisa nyaman dalam pembangunan. Bang Teddy, ketika mengetahui dalam kondisi tidak baik-baik saja itu sebelum jadi bupati sudah tahu? Atau setelah bupati baru tahu?
Sebelumnya sudah tahu Pak. Oh, sudah tetapi tahu. Ada gambaran ya? Ada gambaran, tetapi setelah jadi, oh ternyata lebih parah seperti ini. Jadi lebih parah daripada yang dibayangkan iya, sebelumnya iya, ya. makanya saya bekerja pelan-pelan, saya urai walaupun banyak pro dan kontra, tapi sebagai bupati saya harus menyelesaikan semuanya, tapi secara pelan-pelan. Makanya itu kita rangkul semua Pak, bahwa ada yang pro dan kontra hal yang biasa, tapi bagaimana kita mensiasati masalah ini agar selesai dengan baik-baik lah. Iya. Saya banyak bertemu dengan para kepala daerah. Kebetulan begitu mereka dilantik, Ya. muncullah program efisiensi. Betul, betul. Iya kan? Betul. Lalu kemudian transfer dana ke daerah Betul. jadi masalah gitu ya. Pada saat kita mesti harus melaksanakan janji-janji kampanye kita. Betul ya Pak Bupati? Betul, Ya? betul, betul. Gimana ini menghadapi situasi ini Pak Bupati? Iya, begitu semua bupati posisi sekarang terkena efisiensi Pak. Iya, betul. Bahkan di Kabupaten Seluma 2025 kena efisiensi, 2026 juga terkena efisiensi. Tapi memang betul bahwa kita sebagai kepala daerah dengan keterbatasan yang ada, kita harus bergerak, tetap bergerak Pak. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, dengan SDM yang ada, kita harus tetap melayani masyarakat. Dengan ada efisiensi ini, otomatis semua pihak tidak bisa maksimal terlayani. Oh, gitu Tetapi program prioritas yang harus kita fokus adalah kesehatan, Pak. Kesehatan ya. Kesehatan ini tidak direncana, maka dari itu kalau orang sakit tidak ada rencananya nih, maka dari itu pemerintah harus hadir. Ini terbukti dengan program yang utang BPJS 2024. Utang kepada BPJS ya. BPJS terbayar sebanyak hampir 3 miliar lah. Kemudian utang gaji tenaga kesehatan sudah alhamdulillah 2024 terbayarkan juga. Kemudian pembangunan di puskesmas yang masih disegel pihak ketiga, alhamdulillah kemarin kita sudah bernegosiasi karena sudah dibayarkan 30%, pihak ketiga berlegowo untuk membuka segel. Jadi prioritas-prioritas inilah yang saya kerjakan agar pelayanan ke masyarakat lebih baik lagi. Pak Bupati, kalau boleh dicerita agak detail sedikit. Ya. Bagaimana cara Pak Bupati, Bang Teddy ini terkait dengan persoalan akrobat anggaran ini? Ya. Betul kan ya? Baik, betul. Ya kan? Ya. Tadi kan disebutkan bahwa kita memang nggak bisa tidak ya transfer dana ke daerahnya dipotong, tetapi kita punya kewajiban untuk melayani masyarakat dan seterusnya. Nah ini ada beberapa kepala daerah yang kemudian melakukan misalkan mencoba untuk menaikkan pajak bumi dan bangunan, betul. Menggandeng pihak lain ya untuk corporate social responsibility atau CSR. Bisa diceritakan Bang tadi? Ya baik, jadi dengan keterbatasan anggaran ini, beberapa program yang tidak peruntukannya, ini sebisa mungkin saya tidak laksanakan Pak. Jadi di daerah ini kebanyakan Pak, jadi ada anggaran tetapi digunakan untuk kegiatan yang lain. Oke. Nah inilah yang menjadi nanti hutang. Ya. Kemudian asumsi Pak, asumsi pendapatan daerah itu biasanya dinaikkan lebih dari 2 kali lipat. Nah asumsi inilah yang membuat gap, ada angkanya, tetapi tidak ada uangnya, fisiknya. Nah di zaman saya kemarin alhamdulillah, berapa pendapatan itulah yang harus kita tulis. Optimalkan ya. Ditulis, jadi jangan jujur saja gitu. Jujur saja. Kalau emang pendapatannya 1, jangan ditulis 3. Jadi pendapatan 1, gunakanlah 1 itu yang untuk dibelanjakan. Terkait dengan bekerjasama dengan kementerian, ini tugas Bupati Pak. Jadi selama 10 bulan menjabat, saya beserta Pak Wakil, beserta OPD terkait, memang istilahnya kalau di Jakarta ini silaturahmi Pak, dengan kementerian, menarik beberapa program yang ada di kementerian. Roadshow ke kementerian supaya Seluma dapat bagian proyek dari kementerian Pak. lah kira-kira. Cuma itulah gitu ya. jalan satu-satunya untuk membangun. Kalau untuk membangun yang besar-besar mungkin kabupaten belum, maka kami secara maraton dengan dinas-dinas terkait terus berkoordinasi dengan kementerian. Tapi upaya itu oke ya Pak Putih? Alhamdulillah Pak, per 10 bulan Kabupaten Seluma ini kalau dinominalkan Pak, dengan beberapa bantuan 10 bulan itu 365 miliar Pak. Ya, bisa lah ya. Ya alhamdulillah Pak, untuk dikit-dikit kita kumpulkan ya totalnya segitu kira-kira alhamdulillah. Dan kalau boleh dijelaskan Pak Bupati, dari program-program kementerian yang netes ke Kabupaten Seluma itu diantaranya apa?
Oke, jadi beberapa program yang jelas kita ada, alhamdulillah di Kementerian KKP kita dapat Kampung Nelayan Merah Putih. Oh, Kampung Nelayan Merah Putih Iya, ya. itu se-Indonesia hanya 100 Pak, tahun 2025. Kemudian alhamdulillah di Kabupaten Seluma mendapatkan 1. Dapat ya. Dapat alhamdulillah. Kemudian di Provinsi Bengkulu alhamdulillah ada beberapa titik yang dapat juga. Ini bentuk kerjasama antara Bupati, Pak Gubernur dengan Kementerian KKP. Ya. Kemudian ada beberapa juga impres jalan Pak. Impres jalan itu karena tadinya kita dapat 3 tapi terkendala waktu pekerjaan akhirnya kita hanya dapat 1. Tapi alhamdulillah nominalnya luar biasa besar. Oke. Kemudian dari provinsi juga Pak, dari provinsi ini alhamdulillah tetap membangun jalan-jalan provinsi yang ada di tiap kabupaten. Ya. Nah ini juga alhamdulillah selama Seluma berdiri kemarin di Desa Pasar Ngalam itu dibangun jalan provinsi yang sangat panjang sekali. Kemudian ada di Kementerian Sosial itu sangat banyak sekali bantuan-bantuan yang bisa kita dapatkan juga. Hal seperti ini yang kita sinkronkan Pak ke Kementerian Pusat dan Kabupaten Seluma ini. Pak Bupati, kita perlu, pembaca kita di seluruh Indonesia itu perlu mendapat gambaran. Ya. Seluma ini hebatnya apa sih? Kayak kalau dengan kata lain itu potensinya Potensinya, apa sih yang bisa bisa kita dongkrak gitu. Baik. Nah. Jadi kalau di Seluma ini Pak, Seluma ini merupakan perbatasan antara kota Bengkulu ke arah selatan itu adalah Kabupaten Seluma. Ya. Kabupaten Seluma ini kalau kita jalan darat dari Bengkulu ke sampai Betungan sampai Alas itu jaraknya 3 jam Pak. Oke. Di Seluma ini kontur alamnya ada pegunungan dan ada pantai. Pantai ya tadi ya. Ya, jadi ada 2 potensi di pegunungan dan potensi pantai. Per hari ini di Seluma itu banyak sawitnya Pak. Oke. Banyak sawit, alhamdulillah ada 13 pabrik sawit dan insya Allah tahun ini berjalan pabrik minyak goreng Pak. Oke. Di Provinsi Bengkulu satu-satunya pabrik itu nanti akan berdiri di Kabupaten Seluma. Oh jadi ada pabrik minyak goreng nantinya yang akan di Seluma ya Pak? Ya. Untuk nyerap produksi sawit itu tadi? Betul sekali. Jadi apa tadi potensinya sebenarnya di Kabupaten Seluma banyak Pak, ada di sektor tambang ada, yang jelas di pesisir juga luar biasa Pak. Itu di pesisir potensinya itu pasir besi betul kah? Ada beberapa pasir besi, kemudian yang jelas di bidang kelautan ini saya mendorong bahwa di Kabupaten Seluma ini potensinya sangat luar biasa. Ada kampung nelayan, insya Allah tahun ini udah diplot ada 4 titik lagi. Ya. Kampung Nelayan Merah Putih, kemudian ada satu lagi program Kabupaten Seluma yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara. Dan ini lagi diproses. Jadi ekonomi biru di Kabupaten Seluma harus jalan Pak. Gitu ya. Ekonomi biru itu semua ekonomi yang terkait dengan perikanan dan kelautan. Ya, Pak. Tadi yang paling menarik itu disebutkan bahwa akan ada pabrik minyak goreng di Seluma. Bisa dielaborasi Pak. Kira-kira kapan itu akan berdiri dan operasional dan kira-kira apa manfaatnya? Menyerap berapa banyak dan seterusnya Pak? Atau menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Kabupaten Seluma? Iya, jadi kalau pabrik minyak goreng insya Allah tahun ini sudah berjalan Pak. Semua izin sudah. Tahun 2026 ya? 2026. Oke. Jadi izin sudah tidak bermasalah, sudah selesai tinggal operasi. Jadi saya sudah ketemu dengan ownernya bahwa insya Allah sehari ini akan menyerap sekitar 500 ton sawit. 500 ton produksi sawit atau CPO? CPO. CPO ya? Jadi menurut data Pak, data 1 jiwa di Provinsi Bengkulu itu 1 tahun membutuhkan 6 liter minyak goreng. 1 tahun ya? 1 tahun. Ya. Jadi kalau penduduk Provinsi Bengkulu ada sekitar 1,5 juta, kali 6 liter aja produksinya setahun. Hampir 9 dong? Ya, hampir 9 juta liter kira-kira yang ada peluang pasar untuk pemasarannya. Kemudian untuk tenaga kerja insya Allah pabrik ini berkomitmen Pak, tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan pabrik di Seluma akan diserap di Seluma. Tapi yang mungkin profesional dia menggunakan tenaga profesional yang lain. Ya, karena memang tidak mungkin semua tenaga bisa dipenuhi oleh masyarakat setempat. Betul kan? Ya Pak, betul ya. Nah, selain tadi yang Pak Bupati ceritakan, tadi saya dalam pembukaan sempat menyinggung katanya di
Seluma itu ada potensi tambang emas yang cukup signifikan. Iya, iya. Nah ini benar nggak sih Pak Bupati? Baik, jadi di Seluma ini memang ada rencana Pak, rencana Tapi memang sudah berdasarkan penelitian memang kandungannya ada ya? Ya, jadi menurut penelitian ada sekitar berapa hektar gitu Pak di wilayah Kabupaten Seluma berbatasan dengan 4 lawang di sisi utara, kemudian di selatan itu di Kabupaten Seluma, memang potensinya luar biasa Pak. Jadi secara keilmuan, secara teknik pengambilan sampel, memang potensinya sangat luar biasa. Ya, inilah yang lagi digerakkan Pak, bagaimana potensi-potensi di Kabupaten Seluma ini bisa dikeluarkan lah. Terkait dengan tambang emas, kalau untuk izinnya sudah selesai sebetulnya. Tinggal izin-izin dari melintas hutan lindung. Tapi secara izin nasional sudah selesai. Maksudnya izin usaha pertambangan ya, IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ya dalam hal ini adalah Kementerian ISDM ya. Betul, dari kementerian sudah, kemudian dari terkait tinggal jalan melintas hutan lindung lah, itu yang harus yang diproses izinnya. Pak Bupati, jadi selama proses Pak Bupati mendapatkan amanah sejak 20 Februari kan dilantik ya, sampai sekarang ya ini kan sudah tanggal Februari juga kan, mirip setahun lah. Kalau boleh saya tahu, apa yang paling dirasakan selama sekitar setahun itu mendapat amanah sebagai Bupati di Seluma ini? Ya, jadi 1 tahun, ini kan saya cerita sedikit Pak, dari saya dari Semarang, kemudian selesai strata 2 di Semarang, kemudian merantau ke Jakarta, 16 tahun menjadi ASN di Jakarta, jadi kemudian mendaftar ke berpolitik, kemudian jadi bupati selama 1 tahun. Jadi saya pernah tinggal di Jawa, pernah tinggal di ibu kota Jakarta, dan sekarang kembali ke Kabupaten Seluma. Apa yang dirasakan pasti budayanya sangat berbeda Pak. Budaya di Jawa, budaya di Jakarta, dan budaya di Seluma. Salah satu yang paling signifikan adalah tentang ketertiban administrasi. Di bidang pemerintahan kita harus membenarkan bagaimana administrasi ini harus tertib. Karena Bang Teddy memang sebelum jadi bupati urusannya sama itu ya? Ya, jadi memang secara semua itu dibutuhkan administrasi yang rapi. Kemudian budaya kerja yang profesional. Jadi kalau memang kita profesional, insya Allah semua data lengkap dan insya Allah kalau kita jalan tenang gitu Pak. Kemudian dari situasi politik, situasi di politik di Kabupaten Seluma ini berbeda Pak. Dibanding kabupaten yang lain yang lebih tentram. Di Seluma ini lebih banyak kepentingan yang harus kita akomodir. Jadi dinamika politiknya kuat gitu ya? Kuat dinamikanya. Dinamis lah ya? Iya, kadang-kadang mohon maaf orang berbicara tidak sesuai dengan porsinya. Bahwa mohon maaf misalnya dia seorang petani, dia berbicara tentang nelayan. Kemudian dia mungkin seorang bidang yang lain berbicara tentang yang lain. Ya inilah yang ingin saya create bahwa kita harus bekerja sesuai dengan keilmuan dan bidang masing-masing. Itulah yang saya rasakan setahun dan insya Allah ke depannya akan lebih baik lagi Pak. Saya pelan-pelan menata birokrasi, pelan-pelan menata semua akan kita gabungkan jadi satu biar lebih baik lagi. Oke, sekarang kan kabarnya ini nanti diluruskan kalau tidak benar di Kabupaten Seluma ini pernah dapat penghargaan sebagai dari Komisi Informasi Provinsi. Betul ya? Betul. Nah itu gimana sih ceritanya Pak Bupati? Ya, jadi di kepemimpinan saya ingin menciptakan Pak keterbukaan informasi yang ada. Kemudian saya ingin menciptakan Seluma ini mendapatkan penghargaan-penghargaan. Jadi jangan dilihat dari kertas penghargaannya. Tapi kita harus berpikir bagaimana proses meraih penghargaan itu. Bahwa segala proses ini adalah bentuk kegiatan yang ingin lebih baik lagi. Bahwa keterbukaan informasi jelas bahwa semuanya itu secara administrasi, secara profesional, baik secara dipublikasikan harus sebaik mungkin.
Kemudian di BPJS juga Pak, alhamdulillah Seluma ini mendapatkan UHC. Apa UHC itu UHC, Pak? prioritas. UHC prioritas ini adalah ketika masyarakat ingin mengaktifkan BPJS, Ya. saat mendaftar tanggal 1 Januari, maka tanggal 1 Januari langsung aktif. Oh gitu. Itulah kelebihan UHC prioritas. Ya, ya. Kalau yang biasanya kan tanggal 1 Januari daftar, 1 Februari baru aktif. Tapi karena kita berkomitmen tadi bahwa kesehatan nomor 1, maka kita menganggarkan APBD untuk BPJS. Itulah kelebihan dari UHC prioritas. Nah, Ya, ya. terkait dengan UHC, kemudian keterbukaan informasi publik, kemudian alhamdulillah penataan keuangan juga lebih baik lagi di Seluma sesuai dengan porsinya Pak. Kalau emang itu untuk kesehatan, untuk kesehatan. Ya, ya. Untuk infrastruktur di jalan A, maka anggaran itu harus untuk jalan A, jangan jalan B. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Seluma keuangan lebih baik lagi, lebih tersusun lagi dan alhamdulillah birokrasi lebih baik lagi. Ya, ya. Pak Bupati, ini merupakan sebuah fenomena yang faktual ya, Ya. bahwa mau tidak mau diakui atau tidak banyak kepala daerah itu yang kepleset. Iya, iya, iya. Ya kan? Ya. Sehingga mau tidak mau harus urusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Betul, betul. Ya kan? Ya. Sayang juga lah. Ya. Kalau boleh saya tahu apa upaya Pak Bupati, Bang Teddy, tentu untuk nanti sampai ke periode pertama, Ya, ya. selamat lah gitu Ya, ya. ya, ya. Ya kan? Ya. Selamat, oke, bagus, baik ya kan, pembangunan jalan tapi transparansi dan ya kalau nggak perlu ya, kalau perlu nggak usah lah Ya, urusan ya. sama Komisi Pemberantasan Betul, Korupsi. betul. Gimana Bang tadi? Jadi gini Pak, jadi kemarin kita sudah beraudiensi dengan KPK bahwa ada indikator-indikator yang harus kita laporkan. Oh, pernah audiensi ya? Ya, jadi di setiap kabupaten itu ada indikator yang harus kita lengkapi Pak. Ya. Secara administrasi. Secara administrasi itu setiap OPD, setiap dinas harus melampirkan beberapa dokumen yang harus dicapai. Nah, inilah yang kita perbaiki secara dokumen, kita harus rapi dulu. Karena mohon maaf salah satu yang dilihat di Jakarta ini dokumennya yang mana. Nah dari dokumen itulah nanti mungkin ada pendampingan, kemudian ada bagaimana menahan supaya tidak ada terjadi korupsi. Nah setelah dokumen rapi, OPD juga rapi, nah tinggal kita mengkrit bagaimana birokrasi ini lebih baik lagi lah. Bagaimana kemudian saya selalu terbuka Pak. Terkait dengan siapa yang mau mengerjakan apa saya terbuka. Ya. Saya selalu tidak ada rahasia bahwa kalau ngomong berdua ini saya nggak mau biasanya Pak. Harus ada pihak Oh, ketiga. harus ada orang yang Iya. nyaksiin ya? Iya, harus ada pihak ketiga, keempat yang sama-sama Ya, ya, berkumpul. ya, ya, Dengan ya. saya cerita apa adanya, insya Allah mereka ini mengerti lah. Ya, bahwa ya. kondisi seperti ini, si A ini seperti ini, saya nggak mau ada rahasia biasanya. Kemudian dari sisi pejabatnya. Dari sisi pejabat saya tempatkan orang-orang yang benar-benar di bidangnya. Ya, ya. Misalnya bidangnya lingkungan ya jangan jadi Oh, ya, ya. kepala PU. Ya. Misalnya orang kesehatan jangan jadi kepala yang. Jadi saya menyesuaikan dengan direct man, indirect place bahwa dia harus bekerja sesuai bidangnya. Ya, ya, ya. Dan saya beri keleluasaan juga Pak untuk membuat pasukan, membuat anak buah yang bisa bekerja sama. Jangan gitu ya. jangan mentang-mentang misalnya politik, kemudian dia ingin menjadi jabatan tanpa ada profesional. Ini yang saya bentuk bahwa silahkan Pak Kepala Dinas memilih anak buah yang bisa bekerja. Jadi tidak ada transaksi, tidak ada apa-apa bahwa silahkan bekerja dengan baik. Memang sebagai kepala daerah mengeluarkan segala sesuatu, tapi ini bentuk amanah orang tua Pak. Ya, ya, ya. Bahwa amanah orang tua ini menginginkan supaya seluruhnya lebih baik lagi. Maka dari itu namanya rezeki dan lain-lain udah diatur. Yang jelas saya tidak mungkin menekan, tidak mungkin meminta, tapi kita bekerja dulu Pak. Ya, ya. Bahwa kepala dinas ingin bekerja, kerja dulu. Ya, ya, ya. Kerja yang baik, anak buah yang baik, hasilnya nanti akan dinikmati seluruh masyarakat Kabupaten Seluma. Pak Bupati, kalau saya tanya gitu, apa sih
enaknya jadi bupati dan apa nggak enaknya? Ya. Ini penting ini kan. Penting, Pak. Enaknya apa, nggak enaknya apa? Betul. Ya, kalau 1 tahun ini Pak, Ya, jadi enaknya yang jelas kita di masyarakat selalu di nomor 1 kan Pak. Selalu membuka acara, ya, selalu dihormati, kemudian secara birokrasi kita dimintai pendapat. ya. Tidak enaknya yang jelas waktu habis Pak. Waktu habis ya. Kemudian masalah kumpul keluarga pasti agak berkurang. Lebih sedikit ya. Lebih sedikit. Kemudian karena ini zaman efisiensi, kita harus sering bersilaturahmi ke Jakarta, maka turun ke masyarakat berkurang, Mbak. Oh, karena untuk itu ya, Karena untuk lobby ke kementerian supaya Iya, betul. Seluma dapat lah. Iya. Ya. Jadi ke masyarakat kurang karena kita sibuk di kementerian. Terus nggak enaknya lagi ya mungkin ya karena memang dari Jawa, Jakarta, Seluma beda jauh, Pak. Ya. Maka budayanya dan situasinya sangat berbeda. Oke. Kemudian nggak enaknya lagi pasti banyak serangan. Kemudian banyak juga terkait dengan yang puas dan tidak puas. Iya. Yang tidak puas yang mungkin kebijakan tidak populis Iya. demi Seluma, nah itu pasti banyak yang seperti itu. Ada pihak-pihak yang merasa mungkin kurang pas, ya dia juga mengambil oposisi misalnya. Iya, Tapi insya Allah iya. saya rangkul semua Pak, karena ini Iya. merupakan hal yang menurut saya hal yang biasa di politik bahwa Iya. kita harus selalu merangkul dan berbuat baik dulu lah. Pak Bupati kebetulan kan juga seorang politisi, betul ya? Ya. Ya. Apakah posisi Bang Teddy sebagai politisi ini ya ada manfaatnya buat ketika kita menjalin hubungan silaturahmi dengan Jakarta, silaturahmi dengan parlemen di daerah setempat sebagai politisi? Ya. Ada manfaatnya enggak? Ya, jadi memang ada Pak, sangat bermanfaat bahwa untuk Seluma ini ada beberapa jalan Pak. Secara, mohon maaf Pak, secara kesukuan Pak. Kesukuan ini sangat saya rasakan. Saya punya 2 suku berarti. Suku Jawa saya ada, kemudian suku Serawai atau suku Bengkulu saya juga punya. Kemudian alhamdulillah saya bisa bekerja sama dengan alumni Pak, alumni kampus. Karena saya dari Undip Pak, Semarang. Jadi jalur alumni ini sangat saya gunakan untuk lobby-lobby kementerian. Ya. Kemudian yang jelas dari jalur partai pasti. Jalur partai ya? Jalur partai. Itu ada manfaatnya juga ya? Alhamdulillah Pak, di beberapa kementerian kita lewat Pak Gubernur, kemudian lewat jalur partai, alhamdulillah lebih mudah lah. Pak Bupati dengan Pak Gubernur satu nafas ya? Ya, sama-sama satu partai Pak. Ya. Partai. Jadi lebih komunikasinya lebih enak gitu lebih ya? sinkron lah Pak, lebih sinkron ya. antara kabupaten, provinsi dan kementerian. Bisa lah, kadang-kadang kami semua bupati di Provinsi Bengkulu ini sama Pak Gubernur bersama-sama Pak di kementerian. Jadi Pak Gubernur juga merangkul bagaimana bupati ini ayo sama-sama ke kementerian agar bisa dapat program-program di kabupaten-kabupaten yang di Provinsi Bengkulu itulah. Tapi ngomong-ngomong Bang Teddy punya hubungan dekat itu dengan Pak Ketua Umum PAN yang kebetulan menjadi Menko sekarang Pak Zul? Tidak begitu Pak. Tidak begitu ya. Tapi alhamdulillah Pak Gubernur selalu mengajak lah. Pak Gubernur kemudian teman-teman yang lain selalu menekankan bahwa silahkan memanfaatkan peluang jaringan dari Pak Ketua gitu. Ya Ketua Umum. Ya Pak Ketum. DPP PAN ya. Iya betul. Pak Zulkifli Hasan ya. Oke Pak Bupati, kalau boleh kita tahu juga, nah apakah posisi Pak Bupati sebagai politisi juga kan, bagaimana menghindari konflik of interest Pak Bupati? Antara kepentingan masyarakat sebagai Bapak sebagai pejabat publik, sekaligus sebagai politisi, ya kan? Betul. Gimana itu Pak Bupati? Jadi memang seperti sekarang ini kadang-kadang ada kepentingan, mohon maaf Pak, ada kepentingan tim pada saat pemilihan kemarin. Betul. Kemudian ada kepentingan masyarakat yang harus kita dahulukan. Kemudian ada kepentingan profesionalisme Pak. Nah saya mengambil jalan tengah Pak.
Saya mengambil jalan tengah karena niat kita ingin memperbaiki semua Kabupaten Seluma, maka jalur tengahnya yang saya ambil pada saat pemerintahan saya ambil yang profesional, Pak. Oh, ya. Memang ada masukan beberapa dari tim, ada masukan dari, mohon maaf, dari organisasi kemasyarakatan. Tapi ketika itu harus diambil keputusan, maka yang saya ambil adalah yang berkompeten di bidangnya. Oh gitu. Jadi itu ya untuk menghindari memperkecil konflik of interest ya. Betul, saya ambil yang profesional lah. Ya. Pak Bupati, hampir semua kepala daerah ingin supaya banyak investor masuk lah. Ya, Betul nggak ya? Betul. Semakin banyak investor masuk, semakin bagus serapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi naik. Betul. Kalau boleh saya tahu apa sih upaya yang selama ini dan akan dilakukan oleh Bang Teddy untuk menarik minat investor dari manapun datangnya, ya kan? Ya. Untuk masuk ke Kabupaten Seluma. Untuk iklim investasi Pak di Kabupaten Seluma. Jadi mulai saya dilantik saya tekankan kepada birokrasi. Saya tidak ingin ada yang memperlambat. Ya. Itu pasti nomor satu. Saya tidak ingin ada yang mengambil sesuatu di awal. Ya. Itu paling saya tidak suka. Kemudian ketika ada informasi keterbukaan, tolong interaktif untuk ketika ada yang harus dibantu, tolong segera dibantu. Gitu ya. Jadi itu untuk apa ya, ramah investasi lah. Betul. Ya. Oke. Ini sebagai pamungkas dari ngobrol kita Pak Bupati, saya kepingin Pak Bupati menyampaikan closing statement. Baik. Terutama yang saya kepingin Pak Bupati menyampaikan closing statement itu buat orang dari luar Seluma. Ayo, bahwa Seluma ini daerah yang oke, punya potensi kalau mau menanamkan investasi, mau datang, mau wisata, monggo kan gitu kan. Kepada audiens kita di seluruh Indonesia Pak Bupati. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Jadi kepada seluruh pemirsa, baik investor yang ingin ke Kabupaten Seluma, bahwa Seluma ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Kami sebagai Bupati insya Allah akan selalu berpihak kepada iklim investasi yang ada. Silahkan untuk berinvestasi dan kami akan tetap menjaga agar semua peraturan, semua hal-hal yang bisa dipercepat, kemudian akan kami percepat, kemudian tidak akan kami persulit Pak. Semua akan saya lindungi bagaimana birokrasi ini bisa menjalankan tupoksinya dan keterbukaannya lebih baik lagi. Ya. Gitu. Baik, Tribuners, itu tadi ngobrol saya dengan Pak Bupati Seluma, Pak Bang Teddy Rahmat, yang saya garis bawahi ini tadi harapannya. Bagaimana orang-orang yang punya kemampuan untuk berinvestasi disilahkan untuk datang ke Seluma, lihat dulu tentu saja ya potensinya apa, dan ada janji dari Pak Bupati tadi, Bang Teddy Rahman, untuk tidak mempersulit ya orang yang ingin berusaha berinvestasi di wilayah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Moga-moga ini akan membawa angin segar buat warga di Kabupaten Seluma. Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua dan apapun yang terjadi, tetaplah bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.